Bencana alam memancing berbagai pertanyaan. Mengapa Tuhan mengizinkan bencana ini terjadi? Mengapa saya harus hidup dan orang lainnya mati? Adakah sebuah pelajaran di sana? Bagi Yoel, suatu tulah belalang membawa wawasan mendalam ke dalam rencana universal Tuhan. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-50 dengan seri 4401, arti bencana alam atau The Meaning of Natural Disaster. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Yoel yang merupakan kitab ke-29 dari total 39 kitab pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yoel, arti bencana alam. Apa yang ada di belakang wabah belalang yang menghancurkan? Di depannya bumi bergetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dari kitab Yoel pasal 2 ayat 10. Jumlah mereka sangat menakjubkan. Seluruh wajah pegunungan menjadi hitam oleh mereka. Kedatangan mereka bagaikan air bah yang hidup. Kami menggali parit-parit, menyalakan api, memukul dan membakar tumpukan demi tumpukan sampai mati. Tapi usaha itu benar-benar tidak berguna. Gelombang demi gelombang terus menggulung lereng gunung dan menuangkan bebatuan, dinding, selokan, dan bendungan. Mereka yang berada di belakang menutupi dan menjebatani massa yang sudah terbunuh. Sangat menarik untuk menyaksikan sungai animasi ini karena mengalir ke jalan dan naik ke bukit di atas rumah saya. Selama 4 hari mereka terus berlalu ke arah timur. Saksi mata W.M. Thompson sedang menerangkan suatu wabah belalang. Deskripsi tentang suara setelah itu mengerikan. Ketika belalang telah berlalu, medan tampak seolah-olah disapu oleh api yang terik. Kenapa saya hidup? Banyak pengamat yang rajin telah menulis laporan tentang kawanan belalang, tetapi tidak ada yang lebih terperinci daripada Nabi Yoel. Dalam gambaran yang gamblang dan terpoles, dia menggambarkan kehancuran itu. Umatnya menghadapi kelaparan. Yoel membuat gambaran lisan tentang duka cita dan rasa takut. Bencana alam memancing berbagai pertanyaan. Mengapa Tuhan mengizinkan bencana ini terjadi? Mengapa saya harus hidup dan orang lainnya mati? Adakah sebuah pelajaran di sana? Bagi Yoel, suatu tulah belalang membawa wawasan mendalam ke dalam rencana universal Tuhan. Yoel tidak memiliki keraguan bahwa Tuhan berada di belakang tulah itu. Faktanya, dia menggambarkan Tuhanlah yang memimpin belalang-belalang itu bagaikan tentara menuju peperangan. Pasal 2 ayat 11. Mereka mewakili harinya Tuhan, sebuah penghakiman atas Israel. Tidak seperti banyak nabi lainnya, Yoel tidak menyediakan waktunya untuk suatu analisis atas kegagalan Israel. Sebagai gantinya, dia berkonsentrasi kepada pemulihan. Yoel meminta para nabi untuk menyelenggarakan hari nasional doa dan puasa untuk membawa rakyat kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memutarbalikkan kerusakan yang disebabkan belalang itu. Dan lebih baik lagi, tanda kutip,
maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Pasal 2 ayat 26. Mereka akan bangkit dari pengalaman dengan rasa percaya diri yang baru dan bertahan lama di dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, hal itu menjadi sering terbukti bagi umat Tuhan. Suatu bencana telah menekan mereka ke dalam kehidupan yang mendalam bersama Dia. Rencana Tuhan yang lebih besar. Meskipun tulah belalang terjadi jauh lebih buruk dari apa yang pernah didengar oleh Yoel, pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, tidak ada catatan sejarah mengenai invasi khas ini dapat bertahan, selain yang satu ini ditinggalkan Yoel bagi kita. Kebenarannya adalah, walau bencana alam terburuk itu hilang dari ingatan kita, Yoel menghendaki bencana itu untuk mengubah perhatian orang kepada sesuatu yang lebih kekal, kepada Tuhan yang kekal. Yoel menghendaki umat Tuhan meyakini bahwa Tuhan dapat mengendalikan belalang-belalang, dan yang lebih penting lagi, bahwa Tuhan membentuk keseluruhan sejarah ke dalam rencana-rencananya. Seburuk kerusakan yang ditimbulkan belalang, dan secara menakjubkan pula Tuhan telah memutarbalikkan kerusakan yang diakibatkannya. Semua peristiwa ini hanya menggambarkan hal-hal yang jauh lebih mengerikan dan menakjubkan. Yoel melihat bahwa Roh Allah akan mengubah umatnya ke dalam mereka yang mengasihinya dengan secara terus-menerus, bukan hanya ketika suatu bencana menyita perhatian mereka. Setelah masa penghakiman mengerikan, Tuhan akan menciptakan sebuah kota yang diperbaharui dan aman bagi umatnya, dan di dalamnya Dia sendiri akan tinggal berdiam. Bagaimana membaca kitab Yoel? Kitab Yoel secara natural dipecah menjadi dua bagian. Hingga pasal 2 ayat 28, kitab ini berbicara tentang bencana belalang dan tanggapan umat Tuhan kepada bencana alam seperti itu. Dari mulai ayat itu ke depan, pandangan kitab Yoel bangkit melampaui situasi lokal dan berhubungan dengan masa depan yang lebih jauh. Kitab Yoel merujuk kepada orang-orang yang tidak cukup dikenal, tempat-tempat maupun peristiwa-peristiwa, sehingga Anda dapat membacanya begitu mudah tanpa perlu menggunakan referensi tambahan seperti Kamus Alkitab. Tantangannya adalah untuk menghubungkan pemahamannya pada suatu bencana alam, yaitu suatu tulah belalang, dengan pandangannya terhadap masa mendatang. Alkitab seringkali merujuk kepada tanda kutip hari-harinya Tuhan, seperti waktu ketika Tuhan akan merubah tatanan dunia kita secara total. Tetapi kitab Yoel tampaknya melihat hari-harinya Tuhan sebagian terungkap dalam bencana pada zamannya. Saat Anda membaca, cobalah melihat kemiripan kitab Yoel dalam menggambarkan antara invasi belalang dengan penyempurnaan akhir dari sejarah. Tanyakan diri sendiri, bagaimana saya menanggapi suatu bencana? Bagaimana kitab Yoel menghendaki Anda menanggapinya? Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.